Alexandria Madison Costial atau yang biasa dipanggil Ellie lahir pada tanggal 11 September 1997 di St. Louis, Missouri, Amerika Serikat. Dia memiliki seorang adik laki-laki bernama Andrew. Ellie tumbuh besar dan tinggal di sana hingga dia pergi kuliah. Dia tumbuh sebagai anak yang penuh kebahagiaan dan sifatnya itu terbawa hingga dia dewasa. Ellie adalah sosok anak dan teman yang luar biasa. Selain itu, dia juga adalah murid yang bertalenta. Ellie lulus dari sekolah menengahnya di tahun 2016, di mana dia aktif dalam kegiatan pemandu sorak, atletik, dan juga tim golf. Kesukaannya pada petualangan membawanya ke Peru dan Afrika sebagai sukarelawan untuk mengajar bahasa Inggris. Ellie memancarkan cinta kepada semua orang di sekitarnya. Dia pencinta binatang, menjadi pengasuh anak, menjadi penjaga pantai, pencinta yoga, dan seorang pelari maraton. Pada tahun 2019, dia berkuliah di Universitas Mississippi di Oxford. Oxford adalah kota yang relatif kecil dan tidak banyak yang bisa dilakukan di sana. Kota kecil yang unik, sangat tenang, dan tentu saja tempat yang bagus untuk ditinggali oleh mahasiswa. Ellie kuliah di bidang pemasaran dan memasuki tahun terakhirnya. Dia dijadwalkan akan lulus pada musim semi di tahun 2020. Jauh lebih cepat daripada banyak temannya karena dia juga mengikuti sekolah musim panas di samping kuliah regulernya. Ellie bermimpi mendapatkan pekerjaan di industri mode meskipun dia tidak pernah mengungkapkan secara spesifik jenis pekerjaan apa yang dia inginkan. Selama berkuliah, Ellie bukanlah mahasiswi biasa. Dia juga aktif mengikuti banyak kegiatan di kampus. Dia membantu mendirikan perkumpulan Alpha Phi dan bahkan menjadi presiden klub golf kampus. Bahkan di waktu luangnya, dia juga mengajar kelas kebugaran di kampus. Tetapi di tengah kesibukannya, Ellie selalu memastikan menyisihkan waktu untuk teman-teman dan juga keluarganya. Ibunya mengingat impian Ellie untuk berkuliah dan berkata bahwa dia tidak hanya berencana untuk mengejar karir yang hebat bagi dirinya, tetapi dia juga bermimpi akan bertemu dengan calon suaminya di kampusnya. Ellie merasa yakin bahwa dia akan menemukan pasangan yang cocok dan hidup bersama dengan pria itu saat dia lulus nantinya. Pada musim gugur di tahun 2016, Ellie yakin bahwa dia akhirnya bertemu dengan pria yang diimpikannya ketika dia bertemu dengan Brandon Tisfeld, seorang mahasiswa yang sangat dia sukai, tetapi sayangnya perasaannya itu tidak berbalas. Teman-teman Ellie mengatakan bahwa mereka sudah berusaha sebaik mungkin untuk memperingatkan Ellie tentang Brandon, tetapi Ellie telah dibutakan oleh ketampanan Brandon. Ellie sangat tertarik padanya dan tidak bisa melupakannya. Apalagi saat Ellie mengetahui kalau Brandon berasal dari Texas. Ellie berpikir kalau hubungan mereka memang ditakdirkan untuk terjadi. Namun semua orang di sekitarnya tahu persis seperti apa Brandon sebenarnya. Brandon adalah seorang pemuda yang merupakan bagian dari kelompok populer. Menurut teman dan kenalannya, Brandon adalah orang yang mengerikan dan juga tidak berguna. Yang selalu dibicarakannya hanyalah uang ayahnya dan bagaimana dia bisa melakukan apapun yang ia inginkan karena ayahnya akan selalu menolongnya. Tidak peduli apa yang akan dilakukan oleh Brandon, ilegal atau tidak bermoral, ayahnya akan melakukan apapun yang Brandon inginkan. Tidak peduli siapapun yang disakiti oleh Brandon dalam prosesnya. Brandon juga disebut playboy, sering terlihat bersama 6 orang gadis berbeda sekaligus.
Dia menganggap mereka tidak lebih dari sekedar objek untuk diajak bersenang-senang saja. Dia akan terus-menerus mendekati setiap wanita yang ditemuinya di asrama, bergaul dengan mereka, mendapatkan apa yang dia inginkan, lalu pindah ke wanita berikutnya. Ellie rupanya sangat tergila-gila pada Brandon. Pada tahap awal hubungan mereka, Ellie mendapatkan kesan bahwa mereka telah eksklusif dan mereka sudah mulai berkencan. Padahal menurut Brandon tidak. Ellie memberitahu ibunya bahwa dia telah bertemu dengan seorang pemuda dari Texas. Entah mengapa, Ellie selalu tertarik pada Texas dan orang-orang dari sana. Sehingga ketika dia bertemu dengan seorang pria yang berasal dari salah satu tempat favoritnya, dia menjadi sangat bahagia. Hubungan di antara mereka berjalan putus nyambung. Tetapi bagi Ellie, Brandon adalah satu-satunya orang yang dapat dipikirkannya. Walaupun berulang kali dikecewakan oleh Brandon, Ellie terus-menerus membuat rencana dengannya. Tetapi Brandon tidak pernah muncul. Ellie mengundang teman-temannya untuk bisa bertemu dengan Brandon, tetapi Brandon menghilang beberapa jam sebelum pertemuan itu terjadi. Dan semua ini mencapai titik puncaknya pada musim panas di tahun 2019. Pada saat itu, Ellie dan Brandon telah terlibat satu sama lain selama sekitar 3 tahun. Ellie tiba-tiba menjatuhkan bom pada Brandon. Dia mengirimkan pesan teks dan memberitahunya bahwa dia sedang hamil. Dia juga mengirimkan foto yang menunjukkan hasil dari tes kehamilannya. Ellie mengungkapkan kabar ini kepada Brandon pada tanggal 14 Juni. Saat itu Ellie adalah mahasiswi tingkat akhir di perguruan tinggi yang akan lulus hanya dalam beberapa bulan lagi. Meskipun Brandon selalu berusaha sebaik mungkin untuk menghindar dan lari setiap kali Ellie menghubunginya, namun kali ini berbeda. Dia segera menanggapi dengan mengatakan bahwa Ellie harus segera minum obat untuk menggugurkan kandungannya. Dia menambahkan bahwa dia tidak punya rencana untuk memiliki anak. Setelah pesan teks itu terkirim, hanya dalam waktu 2 menit Brandon mengirimkan pesan lagi yang berbunyi kalau dia serius tentang hal ini. Karena hal ini semua akan bisa menghancurkan hidupnya. Segera setelah pesan teks itu, Ellie mengatur waktu untuk bisa bertemu dengan Brandon tentang dugaan kehamilannya. Tetapi Brandon tidak pernah muncul. Ellie juga menjadwalkan beberapa pertemuan lanjutan, tetapi Brandon juga tidak muncul. Dia selalu mengarang berbagai macam alasan dan mengklaim bahwa dia telah sibuk atau punya rencana lain, atau dia lupa begitu saja. Baru pada bulan Juli di tahun itu, Ellie akhirnya bisa bertemu dengan Brandon. Namun, ternyata Brandon tidak berencana untuk hanya sekedar bertemu dengan Ellie. Dia punya rencana yang jauh lebih besar dan rahasia yang jauh lebih gelap. Mereka membuat rencana untuk bertemu pada dini hari di tanggal 20 Juli 2019. Pada saat itu, Ellie diperkirakan hamil sekitar 3 bulan. Di pukul 1 dini hari, Brandon muncul untuk pertemuan yang telah mereka rencanakan. Brandon menjemput Ellie dan keduanya berkendara ke area perkemahan untuk memancing di dekat Danau Sardis. Keduanya minum bir dalam sepanjang perjalanan mereka ke tujuan. Mereka tiba di sana di sekitar pukul 2:15 di dini hari. Seorang wanita yang sedang berjalan-jalan dengan anjingnya melaporkan mendengar serangkaian tembakan di antara pukul 2:15 hingga 2:30 dini hari, hampir bersamaan dengan waktu Brandon dan Ellie tiba di sana. Pada pukul 10:30 di pagi harinya, seorang petugas polisi melewati area tersebut sambil melakukan patroli rutin. Dan saat itulah dia menemukan tempat kejadian perkara. Berdasarkan foto-foto TKP dan kesaksian petugas polisi ketika dia tiba di sana, dia menemukan Ellie tergeletak tengkurap di tanah.
Di dekatnya dia menemukan tas dengan identitas Ellie, 2 kaleng bir, dan sekantong makanan ringan. Ada juga jaket yang diletakkan di meja piknik di dekatnya. Ketika polisi itu mendekati Ellie, terlihat jelas bahwa dia telah kehilangan nyawanya setelah terkena beberapa peluru dari jarak yang agak dekat. Setelah pemeriksaan lebih jauh, terlihat Ellie terkena tembakan sebanyak 9 kali, meskipun ada 11 longsong peluru yang ditemukan di dekatnya, di mana 2 peluru tidak diketahui keberadaannya. Penyelidik mengatakan bahwa selama bertahun-tahun bertugas, dia belum pernah melihat seseorang terkena tembakan sebanyak itu sebelumnya. Begitu polisi mengonfirmasi identitas Ellie, mereka segera menangani kasus ini, mewawancarai teman-teman terdekat dan anggota keluarganya. Setelah berbicara dengan mereka semua, penyelidik segera menyadari bahwa ada satu nama yang berulang kali disebutkan. Brandon adalah orang yang sulit dilacak, tetapi polisi akhirnya dapat menghubunginya dan memintanya untuk datang diinterogasi. Mereka menjelaskan bahwa mereka ingin mendengar kesaksiannya pada malam terjadinya kejahatan. Tetapi Brandon memperlakukan polisi dengan cara yang sama seperti dia memperlakukan semua wanita dalam hidupnya, dengan rasa tidak hormat yang sangat mencolok. Dia memberitahu petugas setidaknya 3 kali bahwa dia akan menemui mereka di lokasi tertentu pada jam waktu tertentu, tetapi dia tidak pernah muncul. Setelah dia berbohong pada kesempatan yang ketiga, polisi menjadi jauh lebih serius dan berbicara dengan seorang hakim dan meminta untuk mendapatkan surat perintah penangkapannya serta mendapatkan akses ke data telepon selulernya. Hakim mengabulkan permintaan ini dan polisi mulai melacak pergerakan Brandon dengan menggunakan telepon selulernya. Mereka segera mengetahui bahwa Brandon bahkan tidak berada di negara bagian Mississippi lagi. Dia telah mengemasi tasnya dan pergi menuju ke Tennessee tanpa pernah memberitahu mereka. Merasa kesusahan, polisi melacaknya setelah mengeluarkan perintah untuk mewaspadai truknya Brandon, yaitu truk Ford F-150 seharga $80.000 Amerika yang dibeli Brandon dengan uang dari ayahnya. Sekitar 2 jam setelah mengeluarkan perintah itu, Brandon berhasil ditangkap di sebuah pom bensin di Memphis. Begitu polisi menggeledah truknya Brandon, keadaan menjadi jauh lebih buruk baginya. Mereka menemukan senjata kaliber 40 yang disembunyikannya di dalamnya. Senjata yang cocok dengan yang digunakan untuk membunuh Ellie di TKP. Brandon pun segera diekstradisi kembali ke Mississippi. Saat polisi berusaha keras untuk bisa menghubungkan Brandon dengan kematian Ellie, mereka meminta akses ke dalam rekaman ponsel Ellie. Meskipun mereka jelas telah menemukan senjata yang digunakan dalam kejahatan tersebut, mereka belum memiliki motif apapun. Dan tanpa motif, akan lebih sulit bagi juri untuk menyatakan Brandon bersalah. Dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk bisa menemukan banyak bukti baru. Ketika mereka mulai memeriksa Apple Watch dan iPhone Ellie, mereka dapat menggunakan data lokasi, data kebugaran, dan pesan teksnya untuk menggambarkan dengan sangat jelas kapan kejahatan itu terjadi, bagaimana kejadiannya, dan peran apa yang dimainkan oleh Brandon dalam berbagai hal. Mereka dapat mengkonfirmasi melalui Apple iMessage bahwa Brandon adalah orang terakhir yang melihat Ellie dalam keadaan hidup pada hari dia menghilang. Polisi juga berhasil mendapatkan bukti bahwa ponsel Ellie dan Brandon berada di lokasi yang sama di waktu yang bersamaan juga. Namun kemudian muncul satu bukti yang paling memberatkan dari semuanya. Ketika melihat isi pesan teks dari Ellie, mereka mengetahui bahwa selama 3 bulan terakhir, Ellie telah membuat Brandon percaya bahwa dia hamil dan bayi itu adalah anaknya. Brandon yang tentu saja ketakutan menolak untuk melakukan hal yang benar.
Dia tidak menginginkan anak, namun Ellie terus mendesaknya untuk membicarakan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, yang mendorong Brandon untuk membuat keputusan gegabah. Polisi dapat membuktikan bahwa Brandon yang takut hidupnya akan hancur memutuskan untuk merenggut nyawanya Ellie dan nyawa bayinya yang belum lahir. Dalam pencarian riwayat ponselnya, mengungkapkan kalau Brandon melakukan pencarian tentang pil aborsi dan layanan aborsi. Selain itu, Brandon juga melakukan beberapa pencarian tentang cara meloloskan diri dari kejahatan dan cara menyembunyikan kejahatan. Namun, sebuah pengungkapan yang mengejutkan diumumkan ketika otopsi dilakukan pada jenazah Ellie yang ditentukan kalau dia tidak hamil. Juga tidak ada indikasi bahwa dia pernah hamil pada masa lalu. Polisi juga menemukan rekaman kamera pengawasan dari malam sebelum insiden terjadi yang menunjukkan bahwa Ellie sedang berada di sebuah bar. Setelah meninggalkan bar, dia pulang ke rumah dengan naik Uber. Video itu menunjukkan bahwa Ellie mungkin habis minum alkohol. Dalam penggeledahan di apartemennya, polisi menemukan catatan tulisan tangan yang menyatakan Brandon menerima tanggung jawab atas tindakannya. Catatan itu ditujukan kepada orang tua Brandon, di mana dia menjelaskan bahwa dia menyesal atas apa yang telah dia lakukan dan menyesal atas rasa sakit yang telah dia sebabkan kepada mereka. Dia juga menjelaskan bahwa dia telah memiliki pikiran-pikiran gelap selama beberapa waktu. Dia mengatakan bahwa dia tidak dapat menjelaskan dari mana pikiran itu berasal, tetapi dia akhirnya bertindak berdasarkan pikiran-pikiran itu dan sangat menyesali tindakannya. Pada tanggal 30 Agustus 2019, Dewan Juri mendakwa Brandon atas tuduhan pembunuhan besar-besaran. Saat itu, Brandon mengaku kalau dirinya tidak bersalah. Sudah lewat 1 tahun sejak kematiannya, namun ayah dan ibu Ellie masih belum bisa menerima kenyataan yang terjadi. Mereka masih tidak percaya kalau putri mereka telah tiada. Mereka masih berpikir kalau Ellie hanyalah pergi berkuliah. Persidangannya tertunda karena adanya pandemi COVID-19. Lebih dari 2 tahun setelah kematiannya, keluarga Ellie akhirnya mendapatkan keadilan. Pada 27 Agustus 2021, persidangan dimulai. Di awal persidangan, disampaikan evaluasi mental yang dilakukan pada Brandon di bulan Oktober 2020. Evaluasi tersebut menetapkan bahwa Brandon dinyatakan kompeten dan sehat secara mental untuk diadili. Brandon mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Dia mengaku telah menembak Ellie berkali-kali. Awalnya Brandon menghadapi tuntutan pembunuhan besar-besaran yang bisa membuatnya dijatuhi hukuman mati. Namun pengacaranya meminta keringanan sehingga Brandon hanya menghadapi hukuman seumur hidup. Menurut hukum Mississippi, Brandon berhak mengajukan pembebasan bersyarat di usianya yang ke-65 tahun. Pada akhirnya, Brandon dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah dia berusia 65 tahun. Akhirnya, Brandon melakukan sesuatu yang tidak dapat ditebus oleh ayahnya. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Jika ada yang mau request kasus, bisa langsung tulis juga di kolom komentar. Akhir kata terima kasih yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!